kita berzikir kepala bergerak-gerak itu kada beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi awak la ilaha illallah la itu kada beradab dengan Allah. Adab-adab itu ialah maksudnya adalah adab-adab bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menundukkan kepala di hadapannya. Menundukkan kepala di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Di luar sembahyang itu baik di waktu kita berzikir atau di waktu kita membaca Al-Quran atau di waktu dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kepala di hadapannya. Berarti kalau menundukkan kepala di hadapannya itu adalah adab bersama Allah Subhanahu wa taala, maka melihat ke atas, melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang atau huhulingangnya kita itu kada beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang umpamanya, nah kita jangan ke atas, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Walaupun kada membatalkan sembahyang kalau hanya sekali-sekali, kada berturut-turut, tapi itu sudah di luar beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau di luar sembahyang kita membaca Al-Quran atau membaca wirid atau membaca apa, kita memandang kepala ke atas, ke kiri, ke kanan, termasuk kada beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu walaupun kita umpamanya di luar sembahyang itu hafal Yasin yang kita baca, kita hafal surah-surah Al-Quran, disitulah kebaikannya kita membaca Al-Quran itu dengan menggunakan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, memakai Al-Quran itu sekada-kadanya mengurangi kepala kita ke situ kemari. Kan lain pahalanya kalau kita membaca Quran itu berhafal, lalu membaca Quran itu dengan memandang Al-Qurannya. Dengan memandang Al-Qurannya, di situ bukan hanya mulut kita yang beribadah, tapi mata kita pun juga ikut beribadah. Yang kedua, adab bersama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan pandangan di hadapannya. Di samping kepala tunduk dan pandangan pun ditundukkan juga. Ada kepala tunduk sedikit, tapi mata nak ke situ kamari menyirit. Nah, itu termasuk hal yang dianggap kada beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan pandangan di hadapannya. Nah, maka itu kalau kita sembahyang, kita disunnatkan bahwa mata kita ini memandang tempat sujud. Tetap dipandang tempat sujud. Itu di samping beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah menghimpunkan hati daripada memikirkan hal-hal nengkas itu kemari.
sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam sembahyang itu kiblat badan, kiblat dada adalah Baitullah, kiblat mata adalah tempat sujud, kiblat hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita sembahyang itu dada kita arah ke kiblat, mata kita melihati tempat kita sujud, dan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sempurna sudah kiblat kita. Merendahkan pandangan di hadapannya. Yang ketiga, menumpukan perhatian kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Nah, sebagaimana dalam sembahyang kita kada boleh bergerak kecuali dengan gerakan yang disuruh, dengan gerakan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di luar sembahyang pun kita demikian juga. Kita bergerak menunaikan perintah Allah atau anjuran Allah. Kalau kada, diam, mendiamkan segala anggota badan. Kita misal berzikir, batis bergerak-gerak, nah itu kada beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kepala bergerak-gerak, itu kada beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi awak, la ilaha illallah, itu kada beradab dengan Allah. Kecuali gerakan-gerakan yang timbul dengan zikir itu di luar daripada ikhtiar kita. Artinya apa? Di dalam tarikah alawiyah itu kalau kita berzikir kita disuruh diam, artinya tunduk kepala, mata kita ke bawah, kita berzikir dalam keadaan diam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, karena dalam pertengahan berzikir itu kita mungkin kadang merasa lagi bahwa awak kita jadi incamine, nah itu kada jadi masalah. Tapi pun awak diigalakan ba istilah, nah itu kada beadab di hadapan Allah. La ilaha illallah, la ilaha, itu kada beadab ngarannya. Kayak kita misal besi tamu bela banjir dua kita, nah baiklah macam itu. Nah, kalau sudahnya asik berzikir, hatinya sudah kada ingat lagi lawan jasmaninya, hatinya tertumpu kepada Allah, lalu awaknya itu menimbulkan gerakan-gerakan yang di luar daripada usahanya, itu kada jadi masalah. Mendiamkan segala anggota badan termasuk adab bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adab bersama Allah itu adalah bersegera mengikuti perintahnya Allah. Bersegera mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjauhi larangannya. Itu termasuk adab. Yang ketujuh, tidak menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya Allah.
Artinya bahwa kita ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap saat kita manusia kada akan bisa lepas daripada qada dan qadarnya Allah. Itu wajib kita i'tikadkan demikian di dalam hati. Setiap detik saat kita kada akan bisa terlepas daripada ketentuan Allah. Kalau kita beranggapan bahwa ada saat di mana kita bergerak atau berdiam di luar dari kehendak Allah, maka kita sudah keluar daripada i'tikad yang benar, atau kita sudah menjadi orang yang bukan Islam lagi. Kita beriktikad bahwa ada gerak-gerik kita ini yang di luar daripada ketentuan Allah. Nah, itu berbahaya. Nah, setiap saat kita kada akan lepas daripada ketentuan Allah. Ketentuan Allah kepada kita apa? Pertama, taat. Nah, kadang-kadang kita memperbuat taat kepada Allah. Apapun taat yang telah kita hasilkan, apapun taat yang telah kita kerjakan, kita ridha. Karena itu ketentuan Allah. Jangan sangkal hati.